dari kelompok 4 ingin memaparkan materi kelompok kami yang berjudul Para Pemangku dan Etika Bisnis. Selanjutnya materi para pemangku dan etika bisnis, yaitu penjelasan stakeholders, materi permasalahan, dan pembahasan materi. Selanjutnya saya akan membacakan pengertian dari stakeholders. Stakeholders adalah bagian penting dari sebuah organisasi yang memiliki peran secara aktif maupun pasif untuk mengembangkan tujuannya. Stakeholders dapat dijumpai dimanapun, terutama dalam kegiatan bisnis, sehingga setiap perusahaan tidak lepas dari keberadaan tokoh penting tersebut. Lembaga-lembaga publik telah menggunakan istilah stakeholders ini secara luas ke dalam proses-proses pengambilan dan implementasi keputusan. Secara sederhana, stakeholders sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu atau suatu rencana. Stakeholders dalam bisnis atau perusahaan meliputi pemegang saham, karyawan, staf, pegawai, supplier, distributor, maupun konsumen. Bahkan, saingan perusahaan juga dapat disebut sebagai stakeholders karena akan mempengaruhi kestabilan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nuralfi Fadila akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis stakeholder. Jenis stakeholder yang pertama yaitu stakeholder primer, yaitu memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, stakeholder pendukung atau sekunder, yaitu yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian dan prihatin sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Yang ketiga, stakeholder kunci, yaitu yang tidak memiliki kewenangan secara ilegal dalam hal mengambil keputusan. Stakeholder kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif dan instansi. Misalnya stakeholder kunci untuk suatu keputusan, suatu proyek level daerah kabupaten. Pola hubungan stakeholder yang pertama, hubungan tidak aktif, yaitu perusahaan meyakini bahwa mereka dapat membuat keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangkan dampak terhadap pihak lain. Yang kedua, hubungan yang reaktif, yaitu perusahaan cenderung aktif mempertahankan diri atau defensif dan hanya bertindak ketika dipaksa untuk melakukannya. Yang ketiga, hubungan yang proaktif, yaitu perusahaan cenderung berusaha untuk mengidentifikasi isu-isu yang terjadi, perhatian para pemangku kepentingan utama. Yang keempat, hubungan yang interaktif, yaitu perusahaan menggunakan pendekatan bahwa perusahaan harus memiliki hubungan berkelanjutan yang saling menghormati, terbuka, dan saling percaya dengan para pemangku kepentingan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifkal Fajri. Di sini saya akan membacakan hubungan perusahaan dengan para pemangku yang bersifat interaktif. Hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingan diharapkan bersifat interaktif. Dengan demikian, diharapkan interaksi ini dapat membantu perusahaan mempelajari ekspektasi masyarakat, memperoleh keahlian dari luar perusahaan, mengembangkan solusi kreatif, dan memenangkan dukungan pemangku kepentingan dan menerapkan berbagai solusi tersebut. Selanjutnya itu pengertian etika bisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan, serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Indra Cahyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Indra Cahyadi akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Rifki Al-Fajri. Contoh etika. Menyebutkan nama. Pengusaha biasanya akan menyebutkan nama secara lengkap ketika bertemu dengan orang baru. Hal ini menunjukkan bahwa Anda memiliki etika yang baik. Berdiri saat berkenalan. Selain menunjukkan kesopanan, berdiri saat memperkenalkan diri juga mempertegas kehadiran Anda. Kedua, hadir tepat waktu saat janji temu. Datanglah tepat waktu ketika ada janji temu, apalagi ketika diadakan di luar kantor. Jangan biarkan klien menunggu
Jangan biarkan klien menunggu, apalagi jika menjadi tuan rumah atau si pengundang. Ucapkan terima kasih. Ketika Anda menghadiri acara bisnis, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Misalnya, terima kasih sudah datang. Setelah pertemuan selesai, ada baiknya untuk mengirimkan pesan dan mengucapkan terima kasih melalui email. Materi selanjutnya itu adalah tujuan etika bisnis. Etika bisnis saat dibutuhkan oleh semua pengusaha baru maupun pengusaha yang sudah lama terjun di dunia bisnis, dengan tujuan untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi para pengusaha atau pelaku bisnis untuk menjalankan good business. Contoh pelanggaran etika bisnis. Yang pertama, pelanggaran hukum. Sebuah perusahaan yang melakukan PHK namun tidak memberikan pesangon sama sekali. Yang kedua, pelanggaran transparansi. Suatu perusahaan tidak memberikan biaya tambahan suatu kreditan barang terhadap konsumen. Tentu hal ini, para konsumen akan melakukan protes karena tidak dijelaskan di awal. Yang ketiga, pelanggaran kejujuran. Suatu perusahaan dapat dikatakan melakukan pelanggaran terhadap kejujuran apabila mereka tidak memberikan harga yang sejujurnya kepada konsumen. Yang keempat, pelanggaran empati. Perusahaan tidak merespon keterlambatan seorang klien bisnis yang memiliki halangan seperti sakit, dan bahkan pihak perusahaan juga mengancam orang tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Alfadisasa. Di sini saya akan membacakan materi tentang prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama yaitu prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran harus menjadi dasar penting bagi segala bidang bisnis. Bagi sebagian pebisnis, baik pengusaha modern maupun pengusaha konvensional menyatakan bahwa kejujuran merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam bisnis. Secara umum, bisnis yang berjalan tanpa mengadopsi prinsip kejujuran tidak akan bisa bertahan lama. Prinsip kesetiaan selalu berkaitan dengan proses menjalankan sebuah bisnis yang dilakukan oleh pekerja, baik manajemen, atasan, dan bawahannya. Prinsip kesetiaan dapat diterapkan dengan cara kerja dan keseriusan dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Yang kedua yaitu prinsip otonomi. Prinsip otonomi terkait dengan sikap dan kemampuan seorang individu dalam mengambil keputusan dan tindakan yang benar. Dengan kata lain, perilaku bisnis harus bisa membuat keputusan yang baik dan benar. Selain itu, pebisnis harus hati-hati dalam memperhitungkan keputusan. Dalam penerapannya, pengusaha harus memiliki prinsip otonomi dengan kesadaran penuh atas kewajiban dalam menjalankan bisnis. Maka dari itu, pebisnis harus memahami bidang bisnis yang dilakukan, situasi yang dihadapi, tuntutan, dan aturan yang berlaku di bidang itu. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Keadilan merujuk untuk semua pihak yang terlibat dalam bisnis yang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan prinsip etika bisnis ini, semua pihak yang terlibat harus berkontribusi pada keberhasilan bisnis yang dilakukan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Prinsip keadilan mendorong semua pihak agar dapat terlibat dalam bisnis, baik hubungan internal maupun hubungan eksternal. Setiap pihak akan menerima perlakuan yang sama sesuai dengan haknya masing-masing. Yang keempat yaitu prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan berarti bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Prinsip saling menguntungkan bukan prinsip bersyarat, seperti semua pihak tidak merasa rugi. Prinsip saling menguntungkan membutuhkan hak untuk manfaat dari kegiatan bisnis, seperti mengakomodasi sifat dan tujuan bisnis. Nah, itulah tadi materi yang telah dibacakan oleh anggota kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.